Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Isatur Rahmah, mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya semester 4. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Pak Charis, mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, untuk menjelaskan masalah teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Nah, apa sih teknik sampling itu? Teknik sampling kan teknik pengambilan sampel, atau nama lain dari teknik sampling itu nama lain dari teknik pengambilan sampel. Nah, teknik sampling ini dibagi menjadi dua, ada probability sampling sama non probability sampling. Nah, teknik probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, jadi di probability sampling ini setiap populasi mendapatkan peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Gitu. Nah, di probability sampling ini dibagi menjadi 4. Ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area sampling. Nah, yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jadi dalam simple random sampling ini pengambilan anggota sampelnya diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada, gitu. Terus yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yaitu digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Nah, di sini ada contohnya suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya jumlah pegawai yang lulus S1 ada 45, yang S2 ada 30, yang STM ada 80 dan sebagainya. Nah, jumlah sampel yang harus diambil mengikuti strata pendidikan tersebut. Jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel diberikan setelah itu. Jadi pengambilan sampel ini yang diambil unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling, digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, di sini misalnya ada pegawai di suatu perusahaan, 3 orang lulusan S3, terus 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA. Nah, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 diambil semuanya sebagai sampel. Soalnya 2 kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1 dengan SMA, gitu. Terus selanjutnya adalah cluster sampling, atau di sini saya tulis area sampling, digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, di sini contohnya ya, apabila peneliti akan meneliti dalam sebuah negara Indonesia ya. Nah, negara Indonesia itu kan terdapat 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi, maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random, gitu. Terus
Selanjutnya di sini ada teknik sampling yang non probability sampling. Nah, non probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampelnya. Jadi non probability sampling ini tidak memberikan peluang kepada anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Jadi kalau yang probability tadi memberikan peluang yang sama, kalau yang non probability sampling ini tidak memberikan peluang yang sama. Nah, di sini ada 7 bagian. Yang pertama adalah sampling sistematis. Teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, misalkan misalkan ada sebuah populasi yang terdiri dari 100 orang. Nah, maka dari anggota itu diberi nomor urut 1 sampai 100. Maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu begitu. Terus yang kedua adalah sampling kuota. Sampling kuota, teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Nah, contohnya di sini seorang peneliti meminta sebuah pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Nah, jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 orang. Nah, jadi kalau pengumpulan dalam data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota tersebut. Jadi disesuaikan kuotanya. Jadi kalau kuotanya 500 ya harus sampai mencapai 500 begitu. Terus yang ketiga adalah sampling purposive, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian terhadap kualitas makanan. Nah, maka si peneliti itu harus mengambil sampel, atau maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam makanan. Jadi kalau semisal si peneliti ini akan melakukan sebuah penelitian terhadap kualitas makanan, maka harus pengambilan sampelnya ini kepada orang yang ahli terhadap ahli dalam makanan begitu. Terus selanjutnya adalah yang keempat adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya tidak akan memenuhi keterwakilan. Nah, di sampling jenuh ini seberapa banyak pun jumlahnya yang akan ditambah, maka tidak akan mewakili. Contohnya ketika membuat teh manis. Nah, jika gulanya sudah jenuh, maka ditambah gula berapapun tidak akan menambah manis teh yang ada di gelas. Gitu contohnya. Terus yang kelima, ini adalah teknik sampling insidental. Nah, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila cocok sebagai sumber data. Nah, jadi apabila peneliti itu akan membuat sebuah penelitian pada seseorang lah, semuanya seorang klien. Nah, maka orang yang ditemui oleh si peneliti bisa digunakan
digunakan sebuah sampel apabila sampel tersebut mengetahui objeknya, pokoknya mengetahui seluk-beluk si konseli gitu. Di sini diterangkan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Nah, begitu. Terus yang selanjutnya adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini teknik penelitian sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Nah, di sini contohnya dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu orang untuk menjadikan objek, satu atau dua orang. Tetapi karena dua orang ini dirasa belum lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga sampel semakin banyak gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah sensus atau sampling total. Teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semuanya. Jadi semua anggota populasi dijadikan sampel semuanya tanpa terkecuali. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Kalau semisal ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.